Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau lanjutin review episode 16, The Devil Judge. Mohon maaf ya bila ada salah kata istilah hukumnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Yang merasa bersalah naik ke lantai atas untuk menenangkan Elia. Elia yang tidak mengerti kenapa Johan ditangkap oleh polisi pun menanyakan alasannya ke Gaon. Elia bertanya, apa karena kebakaran gereja? Gaon menjawab tidak. Johan ditangkap karena kasus pembunuhan Sohyun. Gaon minta maaf ke Elia karena kebodohannya membuat keadaannya jadi seperti ini. Dia berjanji akan melepaskan Johan dari semua tuduhan. Bila perlu, akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Elia sangat syok. Dia masih tidak terima kenyataan ini. Gaon pun menitipkan Elia ke bibi pengasuh. Bibi pengasuh ingin tahu apa yang ingin dilakukan Gaon. Gaon tidak menjawabnya. Gaon menemui temannya di kepolisian. Dia mengakui telah membuat tuduhan palsu atas kematian Sohyun. Dan dia juga telah merusak bukti di pengadilan. Temannya tidak terima pernyataan Gaon karena kasus ini telah ditutup. Gaon sadar ternyata temannya dan semua kepolisian telah tunduk ke Sun Ah. Dia mengancam akan menyebarkan berita ini ke media. Temannya menertawakan Gaon. Dia mengingatkan Gaon kalau sekarang pemerintah telah menetapkan keadaan darurat. Jadi, semua media harus melaporkan dulu ke pemerintah sebelum disiarkan. Gaon sangat kesal mendengarnya. Akhirnya, Johan tiba di penjara. Begitu masuk, Jukchang langsung menyambutnya dengan ancaman akan membunuh Johan dan akan menjadikan penjara ini sebagai kuburannya. Johan tidak menggubris teriakan Jukchang. Di sisi lain, Min Jung Ho menemui Pak Jo. Dia menekan Pak Jo untuk mengambil keputusan atas penugasan Johan di siaran langsung. Pak Jo panik. Dia beralasan kalau dia tidak tahu semuanya akan berakhir seperti ini. Gaon datang menemui Min Jung Ho di ruangannya. Dia sangat marah. Bagaimana bisa Min Jung Ho bersekongkol dengan Sun Ah? Dan bagaimana bisa dia mengorbankan Sohyun? Untuk membuat Johan dalam bahaya. Min Jung Ho beralasan kalau dia tidak tahu Sohyun akan mati dan tidak menyangka kalau Sun Ah berani bertindak sejauh itu. Flashback, saat pelantikan Gaon, Sun Ah datang dan menemui Min Jung Ho. Dia menawarkan posisi ketua Mahkamah Agung dengan alasan perlu seseorang yang jujur dan juga mampu menghentikan Johan, apapun yang terjadi. Min Jung Ho pun menyetujuinya. Sun Ah pun memberi saran kalau dia harus menempatkan seseorang di dekatnya untuk mengawasi Johan. Dan Gaonlah yang dipilih Min Jung Ho. Min Jung Ho menemui Sun Ah menanyakan alasan dia membunuh Sohyun. Sun Ah mengingatkan dia kalau dia sendirilah yang rela melakukan apa saja untuk menghancurkan Johan. Dan juga memberikan bayangan indah kalau namanya akan tercatat dalam sejarah karena seorang ketua Mahkamah Agung berhasil menghentikan kekacauan. Min Jung Ho pun terlena akan mimpi indah itu. Gaon yang mendengar obsesi kotor Min Jung Ho tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berusaha mencekik Min Jung Ho, tapi tindakan Gaon langsung dihentikan petugas keamanan yang tiba di sana. Jinju mencari Gaon. Dia menanyakan kebenaran berita penahanan Johan. Gaon menjawab kalau semua itu tidak benar. Semua telah diatur oleh Sun Ah. Junju pun menawarkan bantuan untuk membebaskan Johan. Anggota yayasan menyambut keberhasilan Sun Ah atas kesempurnaan semuanya. Di situ juga terlihat perubahan sikap presiden yang mulai menyanjung Sun Ah. Tapi Sun Ah tidak terlena. Dia yakin para orang tua itu merencanakan sesuatu di belakangnya. Dia pun meminta Jae-hee untuk menyelidikinya. Di rumah Johan, Gaon meminta pengacara Ko untuk membantunya membebaskan Johan. Pengacara Ko tidak percaya ke Gaon karena dia yakin Gaon akan mengkhianati mereka lagi.
Tapi Gaon berusaha meyakinkan kalau dia sungguh ingin membantu. Pengacara Ko menanyakan apa rencana Gaon. Gaon ingin menyelidiki kasus proyek rumah impian. Dia ingin menggunakan itu untuk mengalihkan kasus Johan sekaligus menjatuhkan mereka semua. Pengacara Ko bertanya apa yang akan dilakukan Gaon. Gaon pun ingin masuk ke pusat medis yayasan dan mencari bukti di sana. Pengacara Ko mengingatkan kalau itu sangat berbahaya, tapi Gaon tidak peduli. Dia ingin bantuan pengacara Ko untuk memasukkan dia ke sana. Gaon menulis selembar surat di samping meja di tempat tidur Elia. Dia mengatakan kalau kebakaran gereja itu bukanlah kesalahan Johan. Semua bukti yang pernah Elia lihat itu hanya alasan Johan agar Elia membencinya. Johan ingin menggantikan rasa benci Elia itu untuk menyemangatinya untuk terus hidup. Dan Gaon juga mengingatkan Elia untuk tetap sehat hingga Gaon berhasil membawa Johan kembali ke rumah. Elia menangis membaca pengakuan Gaon. Di sisi lain, Gaon akhirnya berhasil masuk ke pusat medis yayasan. Dia mengamati setiap ruangan. Dia pun melihat sebuah ruangan yang terlarang. Gaon terkejut melihat isi ruangan itu. Dia pun mulai menghidupkan kamera dan mulai menyusuri tiap ruangan itu, yang ternyata isinya penduduk di Yongsan-dong. Di sana, dia juga bertemu dengan Han Soyun. Soyun terkejut melihat Gaon. Tiba-tiba, ada pemberitahuan kalau presiden datang. Gaon pun segera bergegas bergabung dengan yang lainnya. Kepala pusat medis melaporkan perkembangan virusnya. Presiden meminta untuk terus melanjutkan uji klinis untuk vaksinnya. Dia akan membantu mereka. Bila kekurangan manusia, dia akan memberikannya. Tidak peduli berapa banyak yang diperlukan. Gaon yang berada di sana sangat geram akan perbuatan anggota yayasan. Tapi dia berusaha untuk tenang. Presiden mulai menghasut pimpinan Park dan pimpinan Min untuk menyingkirkan Sun Ah. Karena mereka merasa Sun Ah tidak berguna lagi. Dan mereka berdua pun menyetujuinya. Presiden juga meminta untuk mengirimkan seorang pria untuk mengawasi Johan di penjara. Gaon menemui Soyun. Dia akan membawa Soyun keluar dari tempat itu. Di saat Gaon ingin membawanya, seorang perawat menyadari kalau itu Gaon. Dia pun bersedia membantu Gaon mengeluarkan Soyun. Dia juga meminta Gaon untuk menunjukkan kebenaran dari tempat pusat medis ini ke dunia. Karena dia merasa tidak seharusnya mereka melakukan ini ke warganya. Mereka berdua pun akhirnya berhasil keluar. Gaon langsung mengabari pengacara Ko akan hal itu. Gaon bertanya perkembangan dari permintaannya. Pengacara Ko ragu akan keberhasilan rencana itu. Tapi Gaon meyakinkan kalau itu akan jadi tembakan yang panjang. Di pusat medis yayasan, Sun Ah juga berhasil masuk ke pusat medis itu diam-diam. Di sana, dia melihat seorang gadis yang pernah ditemuinya dulu. Dia sangat sedih dan menyesal akan perbuatannya. Akhirnya, orang dikirim untuk menyerang Johan tiba di penjara. Dan kepala penjara hanya tersenyum senang melihatnya. Dan berita kematian Johan yang tiba-tiba membuat Gaon, Jinju, dan serta Sun Ah terkejut. Gaon yang melihatnya terdiam. Begitu juga dengan Sun Ah. Sun Ah sangat terpukul dan sangat terguncang. Sedangkan presiden, pimpinan Park, dan pimpinan Min sangat senang dengan berita itu. Gaon pun meminta Jinju melakukan sesuatu di hari pelantikan Min Jung Ho besok. Jinju pun menyanggupinya. Di hari pelantikan, Min Jung Ho mengadakan konferensi pers di depan media. Min Jung Ho menjanjikan akan membangun kembali keadilan di Mahkamah Agung. Selesai konferensi pers, Jinju pun menghampiri Min Jung Ho, berkata kalau ada pesan pribadi dari Sun Ah. Sun Ah meminta bertemu dengannya di kantor lamanya. Dan di kantor lamanya, bukan Sun Ah yang datang tapi Gaon. Gaon meminta Jinju segera meninggalkan Mahkamah Agung. Jinju bingung kenapa dia harus pergi. Tapi, Gaon tetap meyakinkan Jinju untuk menuruti keinginannya. Begitu Min Jung Ho masuk ke ruangannya, Gaon langsung memukul dan mengikat Min Jung Ho.
dan gaun pun langsung memperlihatkan bom yang telah terpasang di badannya. Min Jung Ho langsung panik. Gaun ingin membuat berita kematian dia dan Min Jung Ho untuk menghebohkan warga. Setelah itu, akan ada email yang otomatis akan tersebar ke semua media akan kebusukan proyek rumah impian itu. Angka di bom itu terus berjalan. Begitu angka di bom itu menunjukkan angka 4, tiba-tiba Johan datang menghentikannya. Gaun terkejut sekaligus senang. Gaun bertanya bagaimana Johan bisa keluar dari penjara. Flashback, saat Johan diserang dan dia pun berhasil selamat. Kepala penjara panik, dan dia pun mulai diancam oleh Johan. Gaun tersenyum mendengar cerita Johan. Di saat itu, pengacara Ko datang. Gaun terkejut, ternyata pengacara Ko tetap berhubungan dengan Johan. Pengacara Ko beralasan kalau dia tidak bisa percaya penuh dengan Gaun. Gaun bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Gaun pun meminta biar dia sendiri yang akan mengurus Min Jung Ho. Di ruangan persidangan langsung, anggota yayasan berpesta akan kemenangan mereka. Tapi, tiba-tiba Johan melakukan siaran langsung yang terhubung langsung ke sana. Mereka semua terkejut Johan yang masih hidup. Tapi, Sun Ah yang melihat Johan hidup merasa lega. Johan pun memulai siaran persidangan dengan terdakwa semua anggota yayasan. Presiden terkejut bagaimana dia bisa melakukannya, padahal semua media telah diblokir. Mereka pun langsung teringat dengan aplikasi Decay. Seketika, aplikasi itu hidup di semua tempat. Johan memperlihatkan apa sebenarnya yang mereka sembunyikan di proyek rumah impian. Semua warga yang melihatnya sangat terkejut melihat rekaman itu. Lebih terkejut lagi, mendengar rekaman video presiden yang menyuruh semua peneliti untuk menggunakan semua manusia itu untuk dilakukan eksperimen. Johan juga memperlihatkan foto Sohyun dan asistennya, berkata kalau mereka telah tewas di tangan Sun Ah hanya untuk memuaskan ambisinya dan untuk menyerang dirinya. Johan menyerahkan semua keputusan ke warga, apakah mereka bersalah atau tidak. Anggota yayasan pun berusaha membela diri dan berkata mereka telah difitnah. Tiba-tiba, Johan memperlihatkan video beberapa bom yang telah terpasang di sana. Mereka semua terkejut. Johan akan meledakkan bom itu bila angkanya sesuai dengan jumlah pemilih saat pemilihan presiden. Di ruangan Min Jung Ho, Gaun memperlihatkan apa sebenarnya perbuatan yayasan itu. Dan dia pun tiba-tiba melepaskan Min Jung Ho. Dia meminta Min Jung Ho pergi dan hidup dengan penyesalan selama sisa hidupnya. Johan memutuskan untuk masuk ke ruangan sidang. Dia akan meledakkan dirinya dan semua anggota yayasan di tempat itu juga. Gaun yang mendengarnya panik. Johan berkata kalau Gaun akan memberikan kesaksiannya ini. Pimpinan Min minta diselamatkan karena dia telah mengikuti keinginan Johan dan pintu pun dibuka Johan. Dia mengizinkan siapapun yang tercepat bisa mencapai pintu itu, sama seperti kebakaran gereja 10 tahun yang lalu. Dan mereka pun mulai berebut untuk bisa sampai ke pintu itu. Sun Ah dan Johan hanya melihat mereka saling bertengkar. Sun Ah pun berdiri. Dia pun berjalan ke tengah dan menembak presiden. Dia tidak tahan presiden yang terlalu banyak bicara. Sun Ah pun menodongkan pistol ke Johan. Anggota yayasan meminta Sun Ah menembak Johan. Johan meminta Sun Ah untuk ikut dengannya. Sun Ah senang mendengarnya, tapi Sun Ah memilih menembak dirinya sendiri. Johan terkejut dan menangis. Gaun datang ke ruangan sidang. Dia meminta Johan menghentikan ini semua. Dia mengingatkan masih ada Elia yang menunggunya di rumah. Tapi Johan tidak bergeming. Dia merasa semua aktor harus menghilang. Dan Gaun memutuskan ingin ikut bersama Johan. Johan terkejut mendengarnya. Dia segera membawa Gaun keluar dari ruangan itu. Dan akhirnya jumlah pemilih pun telah mencapai batasnya. Ruangan itu pun perlahan meledak. Gaun kembali ke rumah Johan. Dia mencari Elia. Tapi Elia menghilang. Dia mencari hingga ke kamar Johan.
Di sana, dia melihat cetak biru ruangan persidangan. Gaon pun membaca detail rencana Johan. Bibi pengasuh datang memberitahu Gaon kalau Johan datang dan membawa Elia pergi ke Swiss untuk melakukan rehabilitasi agar Elia bisa berjalan lagi. Gaon bahagia. Bibi pengasuh menceritakan kalau dia mendapat pusat perbelanjaan dari Johan sebagai hadiah pensiunnya. Setelah semua keadaan aman, Jinju mengajukan pindah ke departemen yang menangani anak-anak bermasalah. Gaon yang mendengarnya mengucapkan selamat tinggal ke Jinju. Dan Gaon pun menghadiri sidang publik untuk reformasi peradilan. Gaon memperhatikan jalannya sidang. Awalnya, dia ingin menyampaikan idenya, tapi ide itu ditolak oleh para penguasa baru. Gaon pun mengerti kalau ternyata keadaan tidak pernah bisa berubah. Dia ingin membuat keadaan lebih baik tanpa kehadiran Johan. Tiba-tiba, dia mendengar Johan berkata kalau Gaon harus melakukannya dengan baik. Bila tidak, dia akan kembali. Gaon terkejut. Dia mencari dan mengejar Johan. Setelah bertemu, Gaon terus memperhatikan Johan pergi. Terima kasih udah ngikutin alur cerita The Devil Jazz dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.